Satu-satunya gubernur yang berani menolak penjajahan Cina dengan dua proyek besar, Mikarta dan reklamasi, Pak Anies Baswedan. Cukup dengan tanda tangan. Luhut mencak-mencak itu kan, marah kan? Jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Dan satu-satunya gubernur yang berani menggagalkan dua proyek besar untuk menjebol kedaulatan Indonesia, siapa? Pak Anies Baswedan. Satu-satunya gubernur yang berani menolak penjajahan Cina dengan dua proyek besar, Mikarta dan reklamasi, Pak Anies Baswedan. Cukup dengan tanda tangan. Luhut mencak-mencak itu kan, marah kan? Luhut marah, tapi Pak Anies Baswedan tenang saja, elegan beliau, tenang, tidak ada rasa gelisah, tenang. Luhut marah sampai melotot matanya, tapi beliau punya power sebagai gubernur, punya power, punya kekuasaan. Oleh karena itu, kenapa Pak Anies Baswedan setelah kita berhasil melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Cina, ayo umat Islam se-Indonesia, kita selamatkan NKRI lewat gerakan perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ini ternyata proyek Mikarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut, bandara akan dikendalikan pemerintah Cina. Dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk bagi penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia, yang pada perkembangan akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Itulah yang disebut dengan bencana geopolitik. Jadi diprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa Pak bencana geopolitik? Indonesia sudah tidak punya lagi wilayah kedaulatan, karena kedaulatan sudah dikuasai Cina. Bahkan ini road to the president. Ahok sudah disiapkan oleh Cina. 2005 dia menjadi Bupati Belitung Timur. 2009 dia jadi anggota DPR Komisi 2. 2014 dia jadi Gubernur DKI Jakarta. 2016 sampai 2017 sampai 2019 Cina meminta agar Ahok jadi RI 2. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah munculkan seorang ulama. Siapa? Habib Rizik Syihab. Begitu Ahok diplesetkan oleh Allah ucapannya di kawasan Kepulauan Seribu, akhirnya Habib Rizik Syihab minta kepada umat Islam dari Sabang sampai Merauke bangkit. Akhirnya muncul peristiwa 411, puncaknya 212. Allahu Akbar. Tanpa undangan berkumpul umat Islam dari Sabang sampai Merauke di Monas, 13.500.000 orang tanpa undangan. Allahu Akbar. Benar-benar itu karunia Allah diturunkan untuk menyelamatkan Indonesia. Akhirnya
Ahok gagal, diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ini. Tapi Cina ingin berusaha 2024 Ahok jadi RI 1. Tapi ternyata Menko Polhukam Pak Mahfud MD sudah memberikan statement, Ahok sudah tidak boleh lagi menjadi pejabat, walaupun sekarang jadi komisaris Pertamina. Ahok sudah tidak boleh lagi jadi menteri, jadi tidak boleh, karena itu napi, iya kan? Alhamdulillah sudah di-cut lewat Menko Polhukam, di-cut. Sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh 9 naga, ada pertemuan di Pulau G, ada 3 opsi yang diminta oleh 9 naga yang sudah menguasai Indonesia, yang sering kita sebut dengan oligarki. Jadi yang berkuasa di Indonesia itu oligarki. Apa oligarki itu, Pak? Cino. Itu oligarki, bahasanya kan elegan, tapi sebenarnya ya Cino itu yang berkuasa di Indonesia. Di pertemuan di Pulau G minta 3 opsi. Opsi yang pertama, nambah kekuasaan 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi. Masya Allah, benar-benar oligarki ini menguasai Indonesia. Akhirnya opsi yang pertama, digerakkan kepala desa seluruh Indonesia. Biayanya dari mana? Biayanya dari mana? Ngadirkan kepala desa seluruh Indonesia. Biaya pesawatnya, ongkos akomodasinya selama di Jakarta. Setelah kepala desa digerakkan, perawat desa seluruh Indonesia digerakkan lagi. Tujuannya untuk nambah 3 periode. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini, kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling ini. Allah benturkan. Sehingga akhirnya muncul isu Soekarno akan dihabisi. Sehingga geng yang zalim dengan geng yang zalim saling, akhirnya gagal. Bude apa Bude? Mak ya. Akhirnya langsung memberikan penegasan, stop, tidak boleh, cukup 2 periode saja. Nah, qala mak, ya kan? Akhirnya Mahkamah Konstitusi langsung melaksanakan keputusan mak. Kalau di Jawa bude. Ya kan? Nah itu langsung Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi, cukup 2 periode saja. Nah ternyata ada lagi skenario jadi RI 2. Ya Allah, rakus sekali, rakus sekali. Dilarang, stop. Berarti opsi pertama gagal. Opsi kedua, penundaan pemilu. Hanya muncul wanita emas. Siapa? Isnaini ya? Isnaini ya, wanita emas. Wah, vulgar itu, Pak. Oh, saya dizinai ketua KPU di sini, di hotel ini, di hotel. Iya kan? Vulgar, Pak. Vulgar itu. Jadi nampak sandiwaranya itu kok nampak gitu, iya kan? Nah, itu. Alhamdulillah, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama langsung datang ke KPU, jalankan sesuai dengan ketetapan. Alhamdulillah, gagal sudah penundaan pemilu. Tapi ternyata mereka berusaha, Pak, untuk menunda pemilu ini, yaitu dengan Neo Cortex War, perang narasi yang tadi saya sampaikan di Mokidimah tadi.
supaya terjadi chaos. Makanya umat Islam jangan sampai terpancing. Kalau umat Islam terpancing, akhirnya chaos, presiden akan keluarkan dekret. Kalau sudah keluar dekret, pemilu ditunda. Jangan terjebak. Kuatkan kesabaran. Umat Islam jangan mudah diadu domba. Ayo bersatu. Alhamdulillah, pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir silaturahmi ke kantor PBNU menemui Kiai Yahya Stakuf, dan akhirnya Muhammadiyah dan NU bersatu mengeluarkan statement. Kami berusaha untuk memunculkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Saya kira itu sinyal kan Pak? Sinyal kan? Insya Allah kalau NU Muhammadiyah bersatu, banyak problem kebangsaan ini terselesaikan. Insya Allah.